Apakah ada kemudian perbedaan antara orang yang sukses dengan orang yang gagal? Letak perbedaannya di mana kira-kira, Mas Yunus? Orang yang gagal sama orang yang sukses itu barangkali gitu. Kalau orang yang gagal jelas mereka adalah ahli ngeluh, Mas. Ahli ngeluh dan dia tidak mengerti manajemen brand, dia tidak mengerti manajemen fisika kuantum dan lain-lain. Tapi kalau yang orang sukses walaupun mereka nggak ngerti, wis kadung dia paham kebaikan. Nah, ini yang saya selalu garis bawahi kepada teman-teman. Yang harus difokuskan dalam kehidupan itu adalah kita fokus pada kebaikan, bukan kebenaran. Kalau kebenaran berarti ada yang disalahkan. Kalau kita fokus kehidupan kita pada kebaikan, berarti kita itu menyamakan unsur kita dengan uang. Karena baik adalah unsurnya tanah, sedangkan uang adalah unsurnya tanah. Itu seperti itu. Jadi perbedaannya adalah pada kebaikan. Mereka gagal, dia sudah tinggi gitu kan. Akhirnya dia jatuh, ya karena dia ada nggak baiknya. Kalau dia masih tetap ngugemi kebaikannya, fokus hanya pada kebaikan seperti apa yang disampaikan oleh Krishna, kita harus selalu cinta kasih dan kebaikan. Kalau kita terus mengejar kebenaran, berarti ada yang disalahkan, Mas. Semua Sang Maha Pencipta ini menciptakan semua di semesta ini hanya untuk belajar kok, Mas, bukan dina. Kotoran aja itu baik kok, Mas. Buktinya apa? Dia makanannya engkes-engkes atau apa engkes-engkes bahasanya ya? Oh, kok enak engkes-engkes barang. Apa ya? Makanannya, pokoknya itulah engkes-engkes. Dan dia juga bermanfaat, bisa dibuat pupuk. Kalau kita menghina itu apa namanya? Oh, nggak bener, itu jelek itu. Berarti kan kita sudah menganggap bahwa Tuhan itu kan jelek. Oh, itu juga mahakarya Tuhan kok. Jadi kita harus fokus pada kebaikan. Bedanya di situ, Mas. Kita bedanya hanya kepada kebaikan. Toh kita pun secara syariat itu adalah DNA-nya, jati diri kita itu adalah kebaikan. Kenapa? Karena kita dari surga. Surga itu adalah tempat suci, tempat baik-baik. Nah, makanya yang harus dicari adalah kebaikan. Udah itu aja sebenarnya. Karena kuat ngomong, Mas. Saya? Iya, Mas, iya. Saya itu bakul ngomong, Mas. Oh, gitu. Untuk pelatih nanti itu adalah stepnya ada 3, Mas. Itu pertama adalah penurunan gelombang otak tadi dengan menggunakan frekuensi musik yang besar, ya kan. Setelah mereka sudah merasakan dalam gelombang alfa, ya, dalam gelombang alfa baru nanti kita lepaskan hormon kortisol dan norepinefrinnya. Kalau di para teman-teman trainer lebih dikenal emotional block, memory block, dan mental block. Setelah itu dikeluarkan, baru nanti masuk ke step itu adalah reprogramming alam bawah sadar. Jadi seperti layaknya komputer lah, Mas. Ketika komputer ini ngeblank karena virus, otomatis kan harus untuk mengetahui virusnya harus diinstal, ya kan? Nah, install tadi itu adalah penurunan gelombang otak. Setelah virusnya yang tadi kelihatan muncul, langsung kita delete. Nah, itulah nanti pernafasan, pelepasan emotional block, memory block, dan mental block. Ini yang banyak maaf ya di konten-konten YouTube yang menjelaskan loa itu selalu ngomongin mental block, tapi tidak pernah diajarkan piye to cara ngetok nih mental block itu. Itu kan hormon, Mas, 2 hormon itu yang berada di gland pineal itu. Dan ketika sudah di-delete, virusnya sudah di-delete atau mental blocknya sudah dilepaskan, itu nanti baru dikasih file baru sesuai dengan keinginan masing-masing. Karena nanti ada di apa namanya otak dasar atau alam bawah sadar sini, karena sudah terkadung dari kecil isinya itu kata-kata mungkin ada yang traumatik, mood disorder, kata-kata negatif, kan harus dilepaskan semua, Mas. Itu nanti ada kata kunci, Mas, ada kata kunci untuk membuka itu, untuk mendorong file-file baru keinginannya teman-teman. Misalkan mereka sedang terpuruk, berarti butuh perbaikan finansial, dia harus didorong ke alam bawah sadar itu sampai dalam supaya terproyeksi ke keluar terjadi. Ya seperti itu. Mas, contoh berpikir positif yang benar itu bagaimana sih, Mas? Contoh-contohnya supaya mudah dipahami teman-teman. Ya nggak usah berpikir yang jelek, selesai kan? Ya nggak usah, saya miskin, saya susah, aduh gak ada duit nih, aduh nggak punya uang nih, aduh waktunya bayar cicilan nih, dan lain-lain. Udah usah, udah gampang. Kalau nggak kepingin mati ya jangan makan pancing. Makanya ikan itu bisa mati karena dia makan umpan yang
pancing. Oh, dunia itu kan tempatnya pancingan-pancingan toh Mas. Kalau kita kepancing sing jelek ya wis kita mati di situ. Nggak usah ada tips lah. Tipsnya ya kalau nggak kepengen mati ya jangan usah mati kan gitu kan. Kalau kepengen sukses ya lakono sukses. Kepengen sukses ya males-malesan ya nggak mungkin sukses Mas. Ya segitu-gitu aja lah Mas, mudah, nggak usah ribet-ribet. Nanti kalau terjebak pada konseptual, teori, kayak orang Mojokerto kemarin itu, jenengan kalau pengen connect sama Allah, jenengan ini kan menjelaskan ke saya Mas, ada alam, maaf, alam Jabarut, itulah. Jenengan akhirnya nggak tahu Mas, jenengan terjebak pada konseptual, yo wes ayo berangkat aja kesuwen kok maknono dhewe, jenengono dhewe kan gitu kan. Mbok wis alah tiba ngene. Iya ketemu Mas. Praktik karena terjebak ya, Mas, ya? Iya, terjebak yang pada penting itu kan teori. yang dicari orang hari ini itu kan sebenarnya dia sudah apa ya, sudah terlalu jenuh dengan teori-teori. Iya. Cuman gak ngerasa no itu ya borek gitu Ya loh Mas. karena otaknya menerima konseptual dan itu diyakini dan belum merasakan, ya nggak mungkin bisa sampai Mas. Jadi kalau mau ke sana teori-teori konseptual itu buang, rasakno dhewe lah gitu loh. Itu seperti itu. Kesuwen. Mas, aku tuh sudah memprogram ya, mindsetku sudah program sekitar 2-3 bulan yang lalu lah. Sana dia akan ditemukan oleh narasumber yang muda, terus kemudian apa? Dia tidak hanya sekedar mentah pada tataran wacana, teoritis, tapi bisa menggiring orang untuk merasakan sesuatu dan semuanya terjawab betul itu Mas. Iya. 3 bulan sebelumnya lagi itu saya program, saya nanti akan ketemu orang-orang sesepuh Jawa yang lintas agama. Loh itu terwujud juga Mas. Hebatnya Tuhan itu ya. Iya. Kata-kata kan adalah doa. Apalagi pikiran. Pikiran kan mahakarya Tuhan yang paling canggih di semesta. Makanya kalau kita mengerti seluk-beluk tentang brand, tentang otak ini, EQ, EQ, SQ, dan FQ, udah apa yang kita katakan ya pasti terjadi. Kita masterpiece ya Mas ya. Iya, itu seperti itu. Tapi yo jangan dibarengi nafsu. Engko wis koyo ngono kuwi, wah kok tuku pesawat yo gak mungkin, gak duwe lapangan kok kan harus gitu. Realistis ya Mas. Harus realistis lah. Wong urip itu wis iso mangan bendino, bahagia anak bojo, terus duwe kendaraan gak kudanan, yo wis itulah, jangan dibarengi nafsu. Untuk urusan nanti lebih banyak itu nanti urusannya Allah lah, itu nanti urusan Tuhan lah, nanti biar dikasih sendiri kalau sudah pada waktunya. Meditasi sama yogi itu beda sih nggak? Beda. Kalau yogi kan nama orangnya Mas, orangnya laku, itu namanya yogi. Gitu. Kalau meditasi itu adalah objek apa namanya? Perilakunya. Apa namanya? Riadohnya itu. Nah itu meditasinya Mas Yunus itu kira-kira ada rapalannya atau cukup menggunakan sugesti-sugesti yang keluar dari mulutnya Mas Yunus saja atau gimana? Ini perlu dibedakan Mas. Kan RK tidak ada meditasi Mas. Oh gitu ya. RK itu hanya relaksasi Mas. Relaksasi. Iya. Karena waktunya kan hanya 15 menit. Oh. Iya. Setiap relaksasi hanya 15 menit. Kalau meditasi itu kan untuk ranah spiritual Mas. Nah, saya nggak ngajarin itu. Kalau pengen ngajarin itu ya sendiri aja kan seperti bukan itu. RK ya Mas? Bukan RK, RK itu bukan meditasi. Tadi di awal kita sempat diskusi terkait dengan santet Mas. Saya pengen Mas Yunus bukan ngajari santet ya, tapi apa ya, supaya orang ndak mempan di santet itu loh. Apa yang harus dilakukan Mas Yunus? Baik. Wis kesuwen jawabannya. Iya. Orang suruh nyantet saya loh, nggak apa-apa. Bukan saya sombong Mas, karena saya belajar jadi baik. Karena santet itu kan negatif Mas. Energi negatif itu hanya bisa masuk ke wadah yang negatif. Pasti itu. Pasti. Tapi kalau kita wadahnya ini kan itu api Mas. Itu api ketambahan di sini api. Otomatis bisa masuk Mas. Tapi kalau kita ini dominan api, dominan tanah dan air, ya enggak bisa Mas, enggak bisa kobong Mas, itu bendal. Oh saya itu sering disantet loh. Bahkan yang nyantet saya sampai wis mati bahkan. Tetangga saya sendiri, dia kan juga dukun Mas. Dia sampai mati gitu loh. Tapi ada nggak kemungkinan orang baik kena santet? Kalau dibina ini perlu dibedakan, baik dari kacamata apa. Kalau kacamata syariat loh, setiap hari dia ngeluh, ya nggak baik Mas, ya kena santet. Kan gitu.
Yang dimaksud baik adalah dia benar-benar sudah mulai dari raganya baik, dari jiwanya baik, dari ruhnya baik. Wong sakit kepala disembuhin gitu aja nggak merah minta maaf dengan kepalanya kok. Dia sakit kepala kan dibuat negatif dia. Mungkin dibuat marah, akhirnya sarafnya tegang, saraf sensorik motornya dia tegang, akhirnya sakit kepala kan. Oh ini nanti kan semua dimintai pertanggungjawaban, ngomong dewe aku bisa kayak mikir porno, kayak mikir muring-muring kan seperti itu. Ya otomatis mas. Nah, makanya di sini saya nggak berani jawab. Kok ada kemungkinankah orang baik kena santet? Ya nggak berani jawab mas. Baik dilihat dari mana? Kalau dilihat dari nggak pernah ngelei wong, nggak pernah ngerasani. Lah tapi lagi bendino ngeluh ya podo ae mas kena santet. ya? Iya bisa. Orang tuanya dulu pernah merasa kena santet ya mas? Iya. Bapak saya kira-kira kalau dievaluasi itu karena apa? Faktor apa kira-kira? Ya bapakku gampang, waduh, gampang tukaran sampai emak, Mas. Ngono ya. Mas, mau itu kalau duit, Mas. Biasa, Mas. Wong bapak saya kan mek ngarit tok, Mas, sedangkan emak kan jualan di pasar. Jadi sing tok duit iku emak. Jadi wae mangan, mangan wes mureng-mureng ya itulah negatifnya akhirnya. Cukup realistis penjelasannya. Iya, seperti sangat realistis. Mas Yunus, apa ya tadi? Saya mau tanya tentang ini mas. Biasanya kalau kita di pondok-pondok itu mas, kalau sudah lama tinggal di pondok begitu kenal yang namanya ilmu laduni mas. Iya. Ilmu laduni itu ilmu apa dan cara mendapatkannya bagaimana? Waduh, ini saya pernah mempraktekkan mas. Karena saya kan dulu juga mondok mas ya. Saya bukan tuwuk lah, pernah mondok gitulah. Saya pernah dijelaskan di salah satu kitab itu, lek kepengin duwe ilmu laduni, kue kudu ketemu sing jenenge Nabi Khidir. Itu. Lah teng pundi Gus Nabi Khidir? Pokoknya wonge ciri-ciri Nabi Khidir kuwi senengane sapa kali. Wis mlaku ning kali ya. Jadi Mas, aku mas jenenge kan ning mburi omah kan enek kali mas. Wis tak turut sampai tekan ndi-ndi benenek wong tuwek anggap tak anggap iku kan golek petuk Nabi Khidir ambungen tangane. Kan gitu kan. Ya wawa alam ya, mungkin juga itu benar sih ya. Saya juga enggak tahu, mungkin juga salah juga saya enggak tahu. Ya saya wis pokoke angger mlaku nek mikir kali enek wong tuwek ngarit yo tak salami tak ambung Mbah. Nyuwun pangestune kula niki perjalanan. Oh iya nggih tak dongakne muga kasil. Ada lagi wong gendeng di pinggir kali cengah-cengah. Yo tak ambung tangane Mas. Itu seperti itu. Itu karena dulu pernah ada penjelasan seperti itu. Tapi kalau yang sekarang ini untuk mendapatkan ilmu laduni bagi saya sih, bagi saya karena laduni itu adalah kecerdasan. Kita harus mengaktifkan gland pineal atau kelenjar kecerdasan. Yang dilakukan adalah terapi brain, atau terapi otak kanan, otak kiri, dan terapi untuk mengaktifkan gland pineal atau cakra mahkota itu. Gitu. Kalau masalah itu ngambungi tangannya wong kali mbuh iku Nabi Khidir mbuh tutuk ya mbuh karo saya. Wis pokoke aku sendika Daud diomongin Guse ngono kok. Kan gitu ya wis anggere tak ambungi ae. Itu seperti itu.